ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan dalam kesempatan ini Al-Faqir kita akan menjelaskan tentang hikmah kita berkurban, karena sebentar lagi kita akan menunaikan suatu kewajiban kita di hari raya akbar Aidul Kurban atau Aidul Adha. Oleh karena itu sedikit kita membahas tentang fikih kurban atau tentang Idul Adha itu sendiri. Kaum muslimin, ikhwatal kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Takasur, Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syaniyaka huwal abtar." Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan kepadamu wahai Muhammad, ya, sebuah telaga yang namanya Al-Kautsar. Fashalli li rabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, ikhwatal kiram, kaum muslimin rahmatul Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jika kita tadabburi, banyak sekali hikmah yang ada di dalamnya. Salah satu hikmah menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwasanya kenapa Allah menggandengkan atau dua amalan ini dikaitkan dalam Al-Quran, yakni salat dan kurban. Ya, salat dan kurban di ayat ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya salat itu merupakan afdhalul ibadat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fil qalbi wal jawarih lillah. Dari amalan yang terbaik, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam jawarih, ya, baik dalam yang terlihat anggota badan maupun hati kita. Kemudian kenapa kurban juga dikaitkan dengan salat? Ya, karena kurban itu merupakan abdul ibadah, sebaik-baik ibadah yang mana mudah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban tersebut. Maka siapa yang tidak salat, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya. Karena sesungguhnya orang yang salat itu pasti dia sadar akan kewajiban dia untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, udhiyah. Nah, orang yang salat pasti dia sadar akan kewajiban dia untuk menjalankan ibadah kurban. Karena tidak akan bisa seseorang itu memisahkan diri antara salat dengan kurban. Karena sebaik-baik ibadah adalah salat kemudian berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, "Ma lam yudahi la yuqarribu musallana," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau berkurban, janganlah dia mendekati musalla kami, janganlah dia mendekati masjid kami. Siapa saja yang mampu untuk berkurban, maka jangan dia mendekati masjid kami. Inilah pentingnya antara salat dengan kurban, sampai-sampai atau hingga Rasulullah mengatakan, jangan kamu mendekati wahai orang-orang yang mampu berkurban, wahai orang-orang yang mampu untuk berkurban, baik sapi, kambing, unta dan lain sebagainya. Ketika kalian mampu berkurban tapi kalian tidak mau berkurban, jangan mendekati salat kami, jangan mendekati masjid kami, jangan mendekati musalla kami. Karena dua hal ini selalu bergandengan tangan, antara salat dengan kurban. Maka ikhwatal kiram rahmatullah Subhanahu wa taala, itulah hikmahnya. Salah satunya ialah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita taat kepada perintah Allah. Ibadah kurban adalah ibadah taat. Yang kedua ialah hikmah dari kurban adalah kita mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim merupakan
yang pertama kali Allah berikan amanah, disyariatkan untuk dirinya dan keluarganya untuk berkorban. Hatta Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala ya falamma balagha ma'ahu sa'yuhu qala ya bunayya inni araka fil manami an adbahuka fanzur madza tara qala faf'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu adalah jawaban dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tak kala Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, saya melihat di mimpiku, ya, aku menyembelih kamu wahai Ismail. Bagaimana pandanganmu terhadap mimpi ini? Kata Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail. Apa jawaban dari Nabi Ismail, anak itu yang berumur sekitar 13-17 tahun sekitaran itu? Apa kata Nabi Ibrahim dengan tegas? Apa kata Nabi Ismail dengan tegas? Ya, if'alu ma tu'marun, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku seperti orang-orang yang sabar insyaallah. Maka Allah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa syariat kurban ini. Ya, sampai orang yang taat kepada Allah sekelas Nabi Ibrahim dan sekelas Nabi Ismail itu siap dikurbankan untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Maka siapa saja, ya, ketika Allah berkata A, nggak boleh kita berkata B. Ketika Rasulullah berkata A, kita nggak boleh berkata B. Sebagaimana Nabi Ibrahim, hatta kita siap mengkurbankan, menyembelih anak semata wayang dari anak laki-lakinya, anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Tapi kata Allah, sembelih anakmu. Tapi Masya Allah, luar biasa taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Inilah kita taat kepada syariat Allah. Inilah buah dari taat kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taat kepada syariat Allah, dia tidak akan pernah menyesal. Dia tidak akan pernah merasa terkecil hatinya, karena dia tahu ini adalah perintah dari Sang Maha Pencipta, perintah dari Sang Maha Khalik yang harus ditaati oleh setiap orang-orang yang taat, oleh setiap orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya ialah hikmah disyariatkan dia berkorban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan inilah puncak dari berkorban. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalullaha luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa yang kalian korbankan, baik dagingnya maupun darahnya, itu di sisi Allah tidak berarti apa-apa. Yang berarti adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, maka semakin mudah dan semakin Allah terima kurban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang kita kurbankan tanpa didasari dengan ketakwaan kepada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kurbankan, apa yang kita sembelih, kalau kita niatkan untuk hewan, kita niatkan untuk pohon, kita niatkan untuk segala hal yang menduakan Allah, segala hal yang bisa menjadi tandingan Allah dalam berkurban, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita sekaligus kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini dan semoga menjadi amal jariah kita kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.